Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa talim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah tadarus dan kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam Akademi Hikmah di episode yang ke-191. Dan pagi hari ini mengambil tema di mana kita perlu persatuan Indonesia di dalam dinamika politik bangsa saat ini. Untuk mengawali, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita eh, melanjutkan tadarus virtual, yaitu surat Az-Zuhruf dari ayat 46 sampai 89. Kepada Mas Ahsanurido, waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا
آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Hasanul yang sudah membacakan surat Al-Zukhruf dari 46 sampai 49. Surat ini adalah surat perhiasan. Untuk selanjutnya kita mohonkan doa kepada Bapak Bambang Haryanto, wakil dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa untuk kebaikan bangsa kita dan kita berusaha untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, negara yang sejak awal mengakui kemerdekaan negara kita karena sedang dalam posisi teraniaya oleh penjajah Yahudi Israel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukr wa lakal fad kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana
wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa adhilash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin khususan fi Gaza. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum ya Allah. Allahumma taqabbal minhumus suhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wa innahu la khawla lahum quwwata illa bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma sarrid ramzahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum malal haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma fadil masjidal aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabbil muslimin. Allahumma wa tahhiril masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Allahumma a'idil masjidal aqsa samihan azizan ila yaumiddin. Allahumma ya munzilal kitab mutriyas syahab hazimal ahzab sari'ul hizab ihzimhum ya Allah. Ihzimil yahuda wazalzilhum ya qawiyyu ya aziz. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul jawab ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Haryanto. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Amin. Bapak Ibu sekalian, di hari ini kita mengambil tema menjaga persatuan di dalam dinamika politik bangsa. Tema ini dan pagi hari ini sangat relevan dengan situasi sejarah yang mana telah membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak lahir hanya dalam satu kelompok saja, melainkan dari semua elemen bangsa, baik itu ulama, santri, pejuang, cendekia, petani, pedagang, dan juga rakyat jelata, di mana ini perlu bersatu dan bertekad bulat di dalam Indonesia yang merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini juga sebagai momentum untuk menegaskan kembali apakah kita semakin dewasa
dalam berpolitik atau justru bercerai-berai di dalam kepentingan yang sesaat. Politik sebagai sarana, bukan tujuan. Dalam Islam, politik adalah siasah, yaitu seni mengelola urusan umat untuk kemaslahatan. Politik bukan medan perpecahan, melainkan wadah untuk mencari solusi atas persoalan bangsa. Sayangnya, seringkali kita menyaksikan politik justru menjadi sumber perpecahan, terutama ketika nilai dan etika ditinggalkan. Untuk selanjutnya, kita mohonkan kata pengantar dari Bapak Dr. Hamim Yarkasi Putro. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, persatuan bangsa adalah keadaan di mana seluruh komponen bangsa termasuk masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai pertama kesatuan dan kesepadanan. Kesatuan dan kesepadanan antara seluruh komponen bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua, kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya dalam menghadapi tantangan dan berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Kemudian penghargaan terhadap perbedaan. Penghargaan terhadap perbedaan agama, budaya, dan suku bangsa, serta kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai. Kemudian kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa. Kesadaran dan kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta kemampuan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Persatuan bangsa Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memajukan bangsa. Dengan persatuan bangsa Indonesia, maka kita akan dapat menghadapi tantangan dan permasalahan. Menghadapi tantangan dan permasalahan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, bisa meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan bangsa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bisa membangun citra yang positif. Membangun citra positif bangsa di mata dunia internasional. Dalam konteks bangsa Indonesia, persatuan bangsa sangat penting untuk mempertahankan keutuhan dan stabilitas negara. Dengan persatuan, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan permasalahan dengan lebih efektif dan efisien, serta memajukan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menjaga persatuan di tengah dinamika politik bangsa merupakan tantangan yang sangat penting. Ada beberapa cara untuk menjaga persatuan. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan budaya dapat membantu menjaga persatuan bangsa. Yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik dan terbuka dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama dan tujuan nasional dapat membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menghindari politisasi agama. Menghindari politisasi agama dan menggunakan agama sebagai alat politik dapat membantu menjaga persatuan. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pentingnya persatuan dan toleransi dapat membantu menjaga persatuan. Kemudian membangun kepemimpinan yang inklusif. Membangun kepemimpinan yang inklusif dan adil dapat membantu menjaga persatuan. Dan yang terakhir, mengembangkan budaya damai. Mengembangkan budaya damai dan toleransi dapat membantu menjaga persatuan.
dalam konteks Indonesia. Menjaga persatuan di tengah dinamika politik bangsa sangat penting untuk mempertahankan keutuhan dan stabilitas negara. Dengan menggunakan strategi-strategi ini, Indonesia dapat menjaga persatuan dan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap masyarakat dan negara. Al-Quran telah ingatkan kepada kita sekalian, dan janganlah kamu berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu dia mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ali Imran ayat yang ke-103. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terima kasih kepada para narasumber yang nanti akan memberikan kajian, memberikan pencerahan kepada kita bersama. Semoga kita bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia di dalam menghadapi berbagai macam dinamika yang sekarang sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hamim Yargasi Putro. Bapak Ibu sekalian, kita bermimpi tentang Indonesia emas di tahun 2045. Sebuah cita-cita yang hanya akan terwujud jika persatuan tetap terjaga. Politik boleh berbeda, pandangan boleh beragam, tetapi tujuan kita adalah sama, menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan juga martabat bangsa. Disitulah pentingnya umat Islam, akademisi, cendekiawan, dan juga masyarakat sipil untuk harus tetap untuk menyejukkan di tengah panasnya konstelasi dan juga jembatan di antara pihak-pihak yang berbeda. Serta perlu mengingatkan bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi persatuan. Untuk selanjutnya, kuliah subuh pagi hari ini yang akan dipandu host oleh Mas Happy Susanto. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para narasumber. Yang pertama narasumber Bapak Dr. Abdul Khalik Hidayat, MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Kedua, Bapak Dr. Andes Zulkifli Halim, MSI, Rektor Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta tahun 2008-2010. Ketiga, Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirjin, Magister Agama, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran, UIN Sunan Kalijaga. Juga yang saya hormati, Bapak Dr. Hamim Zarkasti Putro MSI yang sudah memberikan pengantar, juga kepada Bapak Bambang Haryanto yang telah membacakan doa, dan juga kepada Bapak Samsudin yang telah membuka acara sejak dari awal, dan juga moderator acara kuliah subuh pagi hari ini yaitu Ibu Dr. Titi Rohayati, MPD, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan juga yang saya hormati para senior, para guru besar, seluruh Bapak dan Ibu, Zumiyin dan Zumiyat peserta kuliah subuh edisi ke-191 yang diadakan oleh Akademi Hikmah. Hari ini kita mengangkat tema yang sangat aktual, yaitu menjaga persatuan di tengah dinamika politik bangsa. Kuliah subuh menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia, 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap memberikan kekuatan iman, Islam, takwa kepada kita semua,
dan kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan lahir maupun batin, dan juga keberkahan dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam meniti jalan untuk bisa memberikan manfaat dalam kehidupan di dunia ini dan bisa menjadi bekal kita nanti hidup di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ajaran-ajaran beliau dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, tema kuliah subuh menjaga persatuan di tengah dinamika politik bangsa. Mudah-mudahan acara kuliah subuh ini nanti bisa memberikan eh, pandangan ya, pandangan perspektif bagaimana kita umat Islam memotret situasi aktual hari ini, bagaimana kontribusi umat dalam menyikapi persoalan tersebut. Harapannya kita ya menyongsong Indonesia emas 20 tahun yang akan datang. Harapannya adalah bahwa eh, apa yang menjadi pelajaran akhir-akhir ini, bagaimana seluruh pemimpin ya para pejabat baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif mulai dari sekarang harus berbenah ya bagaimana menata tatanan politik dan hukum di negara ini agar bagaimana mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa menjamin bahwa kehidupan masyarakat bangsa ke depan adalah betul-betul yang bisa memberikan kesejahteraan bersama. Juga bagaimana masyarakat bisa belajar agar bisa tetap menjaga persatuan, menjaga eh, akhlak, moralitas sebagai suatu bangsa begitu, sehingga kita sama-sama bersinergi untuk menuju pada kemajuan bangsa dan umat ke depan. Nanti para narasumber akan memberikan perspektif masing-masing dan para narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber. Mudah-mudahan menjadi amal dan eh, keberkahan buat Bapak semua. Kita akan mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, kita melangkah ke acara inti yaitu acara kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Titi Rohayati. Monggo kepada Bu Titi untuk bisa memandu acara kuliah subuh. Baik, terima kasih Pak Happy Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman Islam serta kesehatan, sehingga pada hari ini kuliah subuh Rabu 3 September bisa kita bersua lagi via Zoom. Pada acara yang diselenggarakan oleh Akademi Hikmah edisi 191, yang kali ini mengangkat tema menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia. 9 Ramadan 1364 sampai 9 Ramadan 1464, menjaga persatuan di tengah dinamika politik bangsa. Di akhir Agustus ini banyak terjadi hal-hal yang membuat rakyat merasa tidak puas, tersakiti, dan melemah kepercayaannya pada wakil rakyat. Dinamika politik bangsa merujuk pada perubahan dan perkembangan sistem politik seperti sistem multipartai yang kompleks dan tantangan dalam mengelola pemerintahan eksekutif dan legislatif di Indonesia, yang dipengaruhi oleh sejarah, kondisi geografis majemuk, dan tradisi demokrasi yang masih berkembang. Kondisi ini sering menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan apatisme masyarakat terhadap partai politik, namun juga membuka peluang untuk kolaborasi efektif dan penguatan demokrasi serta partisipasi warga negara. Nah, bagaimana dalam dinamika ini rakyat tetap bersatu, tidak saling menyalahkan atau memprovokasi dan menyerang. Yang terpenting adalah bagaimana tetap menjaga persatuan di tengah dinamika politik yang memanas saat ini. Baik, tidak bijak rasanya kalau kita tidak melibatkan narasumber hebat kita pagi ini, yaitu Dr. Abdul Khalik Hidayat MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Pembicara kedua adalah Dr. Andes Zulkifli Halim MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tahun 2008 sampai tahun 2010. Dan pembicara ketiga adalah Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Baik, kita akan mulai pada narasumber pertama kita, yaitu Dr. Abdul Khalik Hidayat MSI. Beberapa karya beliau yang sempat saya catat adalah The Influence of Leadership, Remuneration and Work Motivation on Employee Performance at Yogyakarta Islamic Hospital, PDHI. Peran keunggulan kompetitif pada pengaruh praktek manajemen rantai pasokan terhadap kinerja organisasi, Management Analysis of Organizing and Public Contribution of Pondok Tetirah Dikir, Porstar Rehabilitation, Student Satisfactory Index of Pasca Sarjana Services of Universitas Ahmad Dahlan, pengaruh budaya perusahaan dan gaya kepemimpinan terhadap motivasi dan kepuasan kerja, serta kinerja karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur. Baik, kalau saya teruskan membaca publikasi beliau, nampaknya tidak selesai ya, karena banyak sekali karya beliau. Jadi mari kita bersama-sama menikmati gelaran akademik sekaligus ngaji bersama. Monggo Bapak Dr. Khalik Hidayat, waktu dan layar kami persilahkan. Matur nuwun, Bu Titi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh peserta Zoom pagi ini, alhamdulillah Allah karuniakan kesehatan, ya, sehat walafiat, sesuatu karunia yang makin mahal ya, sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat kita pergunakan untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan masing-masing kita pada saatnya Allah perintah malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
saya perhatikan nampaknya presiden dari sejak Insinyur Soekarno hingga hari ini sudah banyak berganti presiden, itu selalu saja mengalami terkoyaknya persatuan ya, bangsa kita. Paling tidak tanda-tanda bahwa sesungguhnya persatuan kita sulit terwujud secara nyata, itu adalah munculnya protes, demonstrasi, dan kasus-kasus kejadian yang ada di dalam bangsa kita ini. Jadi nampaknya kepemimpinan nasional belum sepenuhnya mengarahkan kepada persatuan bangsa itu secara hakiki. Ya. Kita ingat bahwa sesungguhnya bangsa ini terbesar mayoritas adalah umat Islam. Setidaknya 80 hingga 90% bangsa kita ini terdiri dari umat Islam. Ya. Dan nampaknya para pemimpin nasional kita belum menggunakan atau menemukan kunci-kunci dasar untuk melaksanakan kepemimpinannya sehingga dirasakan persatuan dan kesatuan bangsa ini itu dilaksanakan sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan misi dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Al-Quran, selain tadi Pak Hamim Zarkasi menyampaikan Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, ya, dan jangan bercerai-berai. Ya. Yang pertama ayat ini adalah perintah amar, ya. Jadi dalil fikih menyatakan bahwa setiap amar itu adalah wajib. Ya. Lalu yang kedua adalah wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jadi yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Ya. Jadi ini lengkap sekali ini ya, lalu kemudian dilanjutkan di dalam surat Ali Imran itu ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'akumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan jangan engkau menjadi orang-orang yang seperti orang-orang bercerai-berai, ya, dan ikhtilaf, ya, mudah sekali terpancing untuk saling berselisih paham atau saling silang, ya, setelah sesungguhnya ada keterangan yang jelas, ya. Dan mereka-mereka yang melakukan hal seperti itu adalah bagi mereka azab yang sangat pedih, ya, azab yang besar, ya. Rupa-rupanya azab itu terjadi di dunia ini, di kehidupan dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat, gitu ya. Jadi sesungguhnya perintah mengenai bersatu, ya, jangan bercerai-berai, itu dalam Al-Quran ternyata sangat sangat penting untuk diperhatikan, ya. Sebagaimana tadi di surat Az-Zukhruf, ya,
dibacakan oleh adinda kita, itu juga sinyalemen tentang atau contoh-contoh tentang bagaimana ketika Nabi Musa ya memimpin Bani Israel ternyata bercerai-berai dan berselisih paham ya. Apalagi dicontohkan bagaimana Firaun mengelola bangsanya juga menggunakan hal-hal yang strategi bercerai-berai itu ya. Di Indonesia ini dalam perjalanan sejarahnya nanti saya kira narasumber yang lain yang lebih paham bagaimana sejarah bangsa ini dari masa ke masa itu tidak dikelola dengan baik. Persatuan Indonesia itu terpenuhi anasir-anasir yang akan membangun persatuan bangsa ini. Ya. Ternyata salah satu di antaranya sesungguhnya adalah sila kelima ya, keadilan ya, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak terpenuhi, maka otomatis sila ketiga hancur lebur gitu ya. Ini kan apa namanya sudah oleh founding fathers kita disusun Pancasila itu berdasarkan pengalaman dari sejarah sesungguhnya, baik itu sejarah masa lalu maupun sejarah di masa saat itu ya, oleh founding fathers kita menjadi sesuatu susunan yang penting untuk diperhatikan oleh tentu saja para pemimpin nasional kita. Saya kira demikian dari saya. Narasumber yang lain kami akan menguraikan dari sudut pandang yang lebih mendalam mengenai persatuan Indonesia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Holik Nur Hidayat. Pembicara kedua kita adalah Dr. Andes Zulkifli Halim MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta tahun 2008 sampai 2010. Pendidikan beliau adalah S2 Ilmu Politik UGM dan S1 Visipol UGM. Kemudian riwayat organisasi Ketua Kahmi dari tahun 2012 sampai sekarang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, HMI, Ketua Umum Cabang, kemudian Ketua Komisariat dan Cabang PII Yogyakarta 1968. Nampaknya eh, Bang Zul ini disapa lebih familiar dengan Bang Zul ya Bang. Dulu pernah sama Bang Said tuh Lele juga. Saya waktu di UMJ PP Budi Mulya itu sering eh, kita kita juga menyusun komputasi peta dakwah waktu itu ya Bang Zul. Monggo Bang Zul, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para narasumber, Mbak moderator, eh, saya kira dalam dinamika politik itu sering terjadi katakanlah kerusuhan ya, seperti yang terjadi minggu-minggu ini. Nah, saya ingin sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang persatuan, saya ingin bandingkan 3 kerusuhan ya. 1998 mungkin masih segar dalam ingatan kita. Kemudian juga ada kerusuhan pada tahun 1977-78 dan lebih jauh ke belakang itu kerusuhan Januari 1974 yang kita sebut dengan Malari itu. Nah, dalam Malari itu memang setiap kerusuhan itu ada tarik-menarik kekuasaan.
Jadi dari kekuatan politik yang legitimate itu yang mengalami formalitas kekuasaan itu mengalami ujian legitimasi seberapa jauh dia didukung. Nah, dalam kasus Malari misalnya, itu ada konflik konsep pembangunan. Jadi mahasiswa pada waktu itu menuntut pembangunan yang dijalankan oleh Orde Baru itu haruslah tidak terlalu pro investasi, tidak terlalu memberi kemudahan investasi. Ini sambungan dari pemikiran misalnya di antaranya seorang dosen senior di UI yang tidak termasuk dalam kelompoknya Wijoyo Nitisasro. Nah, mahasiswa bergerak, ada aspirasi itu. Kemudian pada pihak lain, ada kekuatan, the rising star di sekitar presiden ketika itu yang juga mengalami persaingan. Persaingan ini antara Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Sumitro, disebut Jenderal Sumitro Gendut, dengan para aspri presiden. Waktu itu yang lebih terdepan itu adalah Ali Murtopo, Jenderal Ali Murtopo. Nah, demo mahasiswa ini akhirnya juga berujung dengan pembakaran Pasar Senen, terutama waktu itu sekitarnya. Mobil-mobil Jepang juga banyak dirusak. Ya barangkali agak mirip dengan kondisi sekarang. Nah, tetapi sasarannya waktu itu bukan Presiden Soeharto untuk dilengsarkan, tetapi rivalitas persaingan orang-orang dekatnya Soeharto. Jadi sebenarnya ada satu aspirasi yaitu supaya pembangunan itu waktu itu kan terlalu menekankan pertumbuhan, jadi konsepnya Rosto itu. Jadi itu diprotes waktu itu bersama dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Kakue Tanaka. Nah, jadi eh, aspirasi itu ditumpangi oleh eh, jadi ada satu pihak aspirasi murni, kemudian ditumpangi dengan satu gerakan kerusuhan. Tetapi ketika itu Presiden Soeharto merespon dengan melakukan koreksi. Jadi konsep pembangunan pertumbuhan itu dikoreksi dengan munculnya jalur pemerataan. Jadi generasi mahasiswa waktu itu angkatannya Hariman Siregar dan teman-temannya itu membawa aspirasi murni. Kemudian kita bandingkan pada kerusuhan tahun 77-78 itu temanya bergeser, bukan lagi konsep pembangunan, tetapi bagaimana Presiden Soeharto tidak mencalonkan diri menjadi presiden. Nah, itu juga suatu aspirasi yang berkembang, tetapi juga pada satu segi itu semacam senada dengan pemikiran para jenderal-jenderal senior ya, Jenderal Nasution, Jenderal H.R. Darsono dan sebagainya, semacam tokoh-tokoh sipil yang kemudian tergabung dalam kelompok petisi 50 itu. Ini juga gerakan mahasiswa itu dihadapi langsung. Jadi kampus ITB diduduki, rektor ITB ketika itu Profesor Iskandar Ali Sahbana itu juga dilengsarkan, termasuk di Jogja sendiri juga ada kampus Bulak Sumur itu juga sempat dimasuki oleh tentara ditembak dan seterusnya. Nah, jadi polanya sudah berbeda. Tahun 78 itu polanya eh, tidak lagi membicarakan investasi asing. Ini saya kira satu pertanyaan ya, pemikiran Profesor Muhammad ini. Jadi kita ditabrakkan sendiri oleh Inter Indonesia. Jadi kalau Malahari 74 itu masih membicarakan yang aspirasi itu bagaimana membatasi kekuatan asing. Nah, ini barangkali perlu dipikirkan bagaimana apakah ini ada pengaruh intelijen ya, intelijen bisnis gitu. Nah, kemudian sampai kepada kerusuhan 98, itu saya kira kita sudah paham semua. Jadi begini, bagaimana ketika terjadi kerusuhan itu kan selalu persatuan didengungkan. Nah, persatuan di Indonesia ini, saya kira itu kan kalau kita kembalikan ke konsep Piagam Jakarta, yang direvisi kemudian ada dalam rumusan pembangunan dasar 45 itu. Persatuan itu kan seharusnya yang bersatu ini adalah orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, dia memahami dan menyadari, mempraktikkan kemanusiaan yang beradab. Nah, kemudian itu ada diproses ya supaya hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan itu berjalan untuk mencapai keadilan sosial. Jadi saya kira ini sosok persatuan yang seharusnya. Tetapi kan dalam dinamika politik itu yang selalu berbicara itu adalah kepentingan.
kepentingan yang sangat berbeda-beda. Nah, ketika juga kepentingan ini juga berafiliasi, bersambungan dengan kepentingan negara-negara asing yang yang sangat memainkan peran penting dalam investasi, maka eh, persatuan itu menjadi sesuatu yang ya lebih banyak normatifnya lah. Tetapi bagi kita umat Islam, persatuan itu haruslah selalu juga membawa suara amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Jadi kalau sekarang ini juga presiden ya mengkonsolidasikan kekuatan partai ormas-ormas. Pertanyaan adalah, memang persatuan itu jangan sampai cuma amar ma'rufnya saja, tidak ada nahi mungkarnya. Ya, sebab aspirasi masyarakat itu juga itu karena adalah kebijaksanaan pemegang kekuasaan yang kadang-kadang itu juga memang perlu dikoreksi. Kemudian kalau kita lihat kondisi mutakhir kita, sebenarnya salah satu tema yang mengemuka adalah pemberantasan korupsi. Tetapi pemberantasan korupsi ini kan juga tidak apa ya, tidak mengemuka dalam demo-demo belakangan ini. Jadi lebih banyak bersifat tarik-menarik kekuasaan kelompok-kelompok yang ingin meneruskan ya, kekuasaannya. Nah, dalam hal ini saya kira kita perlu memikirkan ya justru apa yang perlu diperankan dalam suatu persatuan itu adalah suatu tema. Misalnya begini, kelakuan DPR, anggota DPR, para pejabat dan sebagainya itu salah satu titik lemahnya adalah tidak berjalannya pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi dulu tahun 2002, 2000 selanjutnya itu ada Komisi KPKPN, itu Kang Dul itu Abdullah Mahamua salah satu anggotanya. Nah, ketika itu harta kekayaan penyelenggara negara itu dikontrol dengan baik. Semua dokumen itu menjadi aset publik, wartawan bisa mengutip dan memasukkan di koran lalu dibahas rame-rame. Nah, setelah KPKPN ini dimasukkan dalam KPK, itu pengawasannya semakin lemah. Sebagai contoh ya kecenderungan penyelenggara negara itu kan pingin hartanya terlihat lebih banyak, baru nanti nyolong belakangan lah, korupsi belakangan. Nah itu ketika ada KPKPN dulu itu sangat ketat kontrolnya. Nah berbeda dengan sekarang. Oleh sebab itu saya kira salah satu persatuan yang perlu kita dengungkan adalah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan utama yang ada di negeri kita ini yaitu masalah pemberantasan korupsi. Nah dalam ini saya kira Komisi Pengawas eh, Kekayaan Penyelenggara Negara ini perlu dimunculkan kembali. Saya kira Kang Dulu itu Abdul Mawa bisa menjadi apa narasumber kita. Tetapi saya kira juga tidak sekedar menumbuhkan kembali komisi itu, perlu juga ditambah dengan eh, pengawas kinerja, termasuk dokumen-dokumen penyelenggara negara. Jadi semua aset profil penyelenggara negara itu termasuk akte kelahirannya, istrinya, suaminya, ijazahnya, harta kekayaan itu harus menjadi aset publik ya. Nah, jadi saya kira kita bersatu itu dalam memberikan jalan keluar lah terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Saya kira sejarah telah membuktikan bahwa janganlah persatuan hanya sekedar berbaris memberikan dukungan-dukungan. Sebab kalau kita lihat para tokoh-tokoh Islam pada awal kemerdekaan, ada wadah persatuan yaitu Majelis Islam A'la Indonesia MIAI. Salah satu prestasinya kan mendirikan Sekolah Tinggi Islam UII. Kemudian berkembang ormas setelah yaitu namanya Masumi sebelum menjadi partai pada November 45. Nah, saya kira itu tokoh Kiai Hasyim Masari sebagai Roisamnya, kemudian tokohnya itu dari ke semua umat Islam itu memang ada persatuan di situ. Tetapi setelah politik berjalan lama, kepentingan-kepentingan politik semakin mengalami tarik menarik, persatuan dalam satu kelompok itu pecah. Nah, saya kira inilah satu pelajaran yang perlu kita ambil. Bersatu itu bukanlah harus rame-rame mendukung yang tidak menjabat atau sedang menjabat, tetapi bersatu untuk memberikan jalan keluar yang konkret terhadap persoalan bangsa-bangsa ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bang Zul atas pemaparan yang singkat dan tajam ya tentang persatuan. Kemudian pembicara ketiga kita adalah Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Beberapa tulisan beliau adalah reaktualisasi jihad fisabilillah dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, Parental Engagement on Children Character Education, The Influences of Positive Parenting and Agreeableness Mediated by Religiosity, Keanekaragaman dalam Al-Quran, Uhuwah dan Kerukunan dalam Perspektif Islam, Synergizing Parenting Style Between Sacred Text and Baumbrin Context, Kamus Pintar Al-Quran, Jihad dalam Al-Quran Perspektif Modernis dan Fundamentalis. Demikian karya-karya beliau. Monggo Prof. Hirzin, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Zumiat rahimakumullah, Ibu Dr. Titi, Ustaz Dr. Abdul Khalik, Ustaz Zulkifli Halim, senior kita, Ustaz Hamim, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Habib, dan kawan-kawan semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa membincang tentang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah memperoleh pencerahan dari senior-senior kita, Pak Abdullah Khalik dan Bang Zulkifli. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan. Narasi saya adalah begini, seharusnya dengan Pancasila bangsa Indonesia itu sejahtera, adil, makmur, dan bahagia. Yaitu cita-cita kemerdekaan kita, dan tadi sudah disebut juga oleh Bang Dul, bagaimana kita menjadikan Pancasila benar-benar sebagai landasan hidup kita, ya, dan juga apa ya, acak kadut negeri ini menurut saya salah satunya ya karena tidak mengamalkan Pancasila, begitu saja ringkasnya, ya. Dan juga menindaklanjuti apa yang disampaikan Bang Zulkifli tadi, ini perlu penghayatan betul-betul bahwa Pancasila, 5 sila itu sebagai satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Bangsa Indonesia mengakui dengan sepenuh hati bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan itu kan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia semesta, apapun agamanya. Nah, kritik kita pada kondisi paling aktual adalah Republik ini dimerdekakan oleh rakyat semesta. Tapi mengapa sekarang Republik ini dikuasai oleh partai politik? Nah, ini tentu kesalahan, gitu ya, yang harus dibongkar, gitu ya. Dan mungkin juga kritiknya adalah begini, bagaimana trias politika, ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Katalah hubungan yang paling langsung itu antara eksekutif dan legislatif. Ya, pelaksana tugas dan pengawas. Ternyata pelaksana tugasnya dalam hal ini para menteri, ya mungkin juga sampai pada presiden. Presiden itu kan ya apakah presiden, ya katakanlah mungkin presiden sekarang atau sebelumnya, itulah dari unsur partai. Nah, sementara Dewan Perwakilan yang bertugas untuk mengawasi itu adalah bawahannya. Ya, itu kira-kira gimana itu ya? Mekanismenya rakyat, apa istilahnya ini ya, orang-orang di partai itu, anggota dewan itu adalah bawahan presiden atau bawahan menteri. Bagaimana mereka mau mengoreksi, itu saja logikanya. Jadi ini perlu juga penataan bagaimana presiden, wakil presiden,
para anggota dewan, menteri, ya ini hubungannya ya memang seperti itu. Sehingga ya kalau kita mau melaksanakan Pancasila ya itu masalahnya ya. Kerakyatan dari disebut juga bagaimana antara sila pertama, ketiga, dan kelima ini saja dulu. Ketuhanan yang Maha Esa. Harusnya persatuan Indonesia ini dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini jauh panggang dari api. Tentu perlu koreksi, gitu ya. Yang koreksi siapa? Ya dari kita dengan kita untuk kita, ya. Ya kita ini kalau dikatakan nasi telah menjadi bubur ya iya. Bagaimana agendanya Jokowi untuk memindahkan ibu kota? Ya ini kalau dirunut ini asal muasalnya karena amandemen UUD 45 yang kebablasan, gitu ya. Kalau amandemen UUD 45 itu kebablasan, ya harus dikembalikan pada UUD yang asli. Mengapa saya harus menyebut begitu? Saya pernah membuat meme, alhamdulillah sampai sekarang Jakarta masih menjadi ibu kota negara. Ada? Nah, begitu enaknya, begitu ringannya Jokowi meminta izin kepada DPR dalam sidang paripurna, para anggota Dewan yang mulia, yang terhormat, mohon izin memindahkan ibu kota ke hutan Kalimantan. Ya ini sudah terlanjur ya. Nasi sudah menjadi bubur, tapi tentu saja buburnya tidak harus dibuang. Ya ada ide yang menurut saya simpel. IKN itu dialihfungsikan menjadi ibu kota provinsi lah. Nah itu ringkas. Nah ini namanya koreksi-koreksi. Belum utang uh, wush gitu ya. Kereta api cepat itu setiap tahunnya ya KAI harus menanggung berapa. Ini bagian dari koreksi-koreksi. Apa? Ini kita bicara seandainya ya. Kan ini orang Jawa bilangnya nututi layangan tatas ya. Apa layang-layang yang sudah lepas ya bagaimana bisa kita tangkap kembali? Kita bilang ya biaya yang sudah digelontorkan yang katanya tidak pakai APBN gitu ya. Siapa yang mengontrol gitu ya? Presiden tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa. Mestinya bertanggung jawab kepada rakyat, tapi bagaimana caranya? Itu masalahnya. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini betul-betul masih jauh panggang dari api. Dalam hal ini kita harus apresiasi dan kita harus dukung Prabowo untuk apa itu ya menarik kembali tanah-tanah ya ini harus ditegakkan lagi aturan mengenai pertambangan, perhutanan, perlautan semua harus dikoreksi. Nah, tadi idenya di dalam Al-Quran wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu itu berpegang teguhlah pada agama Allah. Dalam konteks keindonesiaan berpegang teguhlah pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan Undang-Undang Dasar 2002. Nah, itu harus saya tegaskan ya. Tanpa kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 omong kosong untuk memperbaiki kehidupan bersama ini. Kita sejak SD sudah diajari peribahasa slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mengapa itu hanya menjadi slogan kosong belaka? Ini momentum yang baik sekali hari-hari ini tadi sudah disinggung oleh Bang Zulkifli dan Ustaz Abdul Khalid. Ya keprihatinan kita dengan kondisi yang paling akhir ini. Kalau saya boleh berkomentar, ya demo-demo kerusuhan dari tanggal 25 Agustus sampai kemarin itu ya banyak pihak yang berkepentingan. Jadi tidak bisa kita menyebut satu saja. Oh ini para perusuh. Oh ini di Sumatera. Lalu ada orang yang mengail di air keruh, ya menunggangi
eh, apa ide murni rakyat menggugat penguasa, ya salah satunya karena ini pajak yang berlipat-lipat, ya, tapi juga DPR yang gajinya berlipat-lipat. Nah, ini jadi bukan bukan sebab tunggal, dan sebab-sebab itu harus dipilah. Tapi dalam hal ini saya sependapat, saya mendukung pendapat Prof. Din Samsudin, eh, adanya indikasi, adanya diduga kuat ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Prabowo Subianto. Saya ulangi, ada pihak-pihak diduga kuat yang berusaha untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Saya tidak sependapat dengan mereka yang hendak menjatuhkan. Kita harus menjaga Prabowo Subianto tetap menjadi presiden dengan catatan beliau mau mendengarkan suara-suara rakyat yang tulus, yang lurus untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan oleh sebab itu saya juga mendukung apa yang dikemukakan oleh Bang Syahganda Nainggolan. Pemerintah dalam hal ini Presiden perlu membentuk tim pencari fakta, tim independen pencari fakta supaya tidak ada saling tuding menuding, saling mengkambing hitamkan untuk kasus-kasus yang sudah ada. Bahwa banyak korban, iya, bahwa ada kerusuhan di sana. Nah, ini harus dipilah bahwa perusuh itu ditengarai memang bukan para mahasiswa. Kalau lebih kritis lagi, mana mungkin para demonstran itu membawa alat-alat yang demikian canggih hingga bisa membakar ya fasilitas-fasilitas yang menurut informasi fasilitas-fasilitas itu uh, amat sangat kuat, ya, amat sangat ini tahan api, tahan apa, ya, kecuali dengan sarana-sarana tertentu. Maksudnya benar bahwa demo-demo itu ada yang mengalir di air keruh, ada yang menyalip di tikungan, sudah begitu, ya. Jadi ada yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Oleh sebab itu bangsa Indonesia harus kembali kepada satu semangat, satu tekad, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya juga mendukung keputusan bersama Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan juga forum-forum yang lainnya untuk Pak Presiden menegakkan aturan dengan sebaik-baiknya. Ya, saya tidak perlu menyebut pribadi-pribadi, tetapi bahwa beberapa menteri Pak Prabowo terindikasi, ya, apakah itu korupsi ataukah terkait dengan geng Solo dan sebagainya tanpa menyebut nama, dan mungkin juga pejabat-pejabat tinggi, ya kalau memang tidak bertanggung jawab dan menyimpang dari aturan-aturan, garis-garis Pancasila, ya, konstitusi, katalah media, ya itu harus direvisi. Bagaimana juga apa yang didengungkan oleh ini, ya, para profesor dari Kahmi itu, ya, di insan cita itu. Jadi kembali bahwa semangatnya mari kita kembali ke Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semua yang bersalah harus diberi hukuman, diberi sanksi. Mereka yang tidak bersalah, para demonstran yang tidak bersalah harus segera dibebaskan. Para polisi yang melakukan anarkisme, ya, harus ditindak tegas. Jadi tidak ada lagi tebang pilih, tidak ada lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas,
tajam ke lawan, tumpul ke kawan, itu semua harus diakhiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Hirzin. Demikian paparan dan pencerahan yang sangat berisi pagi ini. Saatnya kita berdiskusi. Monggo persilahkan para jamaah untuk bertanya kepada narasumber. Mohon langsung kepada yang dituju dengan singkat dan padat. Monggo silakan. Ya, Prof. Mir Alam biasa ini sama Pak Zahrawi. Monggo Prof. Pak. Saya dulu ya. Ye, monggo Prof. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya sangat menarik tentang persatuan. Ya, kenapa? Karena kedaulatan tidak mungkin terwujud tanpa persatuan. Tetapi persatuan tidak mungkin terwujud tanpa persaudaraan. Dan persaudaraan bisa hadir dengan cinta dan kasih sayang ya. Mohon maaf kalau ya saya berulang-ulang ya Bu, teman-teman selalu mencari akar masalah karena sikap dan tindak laku itu kan sangat ditentukan oleh kesadaran dan pemahaman kita tentang hidup dan kehidupan. Nah, ini kan perilaku-perilaku yang tidak benar ini kan semua ujung-ujungnya kepentingan fulus, kepentingan uang. Nah, kenapa? Ya karena kesadaran yang membangun melalui pendidikan, itulah pendidikan memang pendidikan yang materialistik, yang tertanam di kesadaran bahwa yang membahagiakan adalah nilai uang itu kan. Nah, saya sepakat tadi bahwa jangka pendek perlu bagaimana penegakan hukum, bagaimana itu, tapi perlu ini bagaimana pendidikan untuk menata jangka panjang. Pendidikan yang mengantar kita selalu berpikir bahwa yang membahagiakan itu uang. Mohon maaf ini politik ya terkadang saya merenung ini kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini kan seakan sudah tidak menghargai nyawa kan, menghargai harta, tidak dipikirkan berapa lagi uang yang dibutuhkan negara untuk memperbaiki itu fasilitas. Saya kira itu jadi sekali lagi bahwa kuncinya bagaimana pendidikan ini ditata dengan baik untuk merubah sikap dan tindak laku eh, yang mengantar kita terjebak bahwa yang membahagiakan itu materi, yang membahagiakan itu angka-angka. Saya kira itu mudah-mudahan tidak bosan karena selalu saya menganggap bahwa akar masalahnya di pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Mir Alam. Pak Zahrawi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, moga-moga Zoom ini menjadi media pemersatu kita. Selanjutnya, terima kasih pada Bu Moderator dan 3 yang terhormat narasumber. Ini yang saya masih terkenang adalah dengan Pak Zulkifli Halim. Tapi ini bukan Zulkifli Hasan ya, begitu ya. Nah, mudah-mudahan masih semangat dengan trilogi Syarikat Islam aja Pak Yul. Yang pertama kan sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, dan sepandai-pandai siasah. Iya. Ya, 3 logi ini sekarang sudah kabur, Pak. Nggak jelas sekarang. Nah, oleh karena itu melalui Zoom ini kita jadikan forum untuk ya share lagi sehingga saat ini kita bisa mendetek, mengevaluasi. Tadi Prof. Mir Alam selalu menyampaikan terkait dengan, kalau saya agak kasar, ini gagalnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini perlu bagaimana kita menghindari vested interest dominatifnya, Pak. Sekarang kan yang lebih dominan adalah vested interest subjektif. Artinya ya kelompok, ya partai, atau geng-geng, gong, dan sebagainya. Nah, agar ini kita kembali pada trilogi dari Estok Raminoto dan juga kembali pada surat Al-Ma'un. Ini Prof. Muhammad Khirzin ya.
Fawailulil musholin, celakalah orang yang sholat. Nah, ini ternyata hanya hafalan-hafalan saja. Nah, agar nanti ada implementasi secara internalitatifnya, ini mohon kepada tiga narasumber yang terhormat, nanti kita korelasikan sehingga kita ada formula opsi solusi atas kompleksitas masalah multidimensi hidup kehidupan yang sekarang terancam dengan Machiavellis, kan begitu. Nah, moga-moga singkat saja, moga-moga nanti ada uraian yang lebih jauh, terutama kepada Bang Zul. Nah, nanti ini terkait dengan trilogi dan juga surat Al-Maun, Prof. Izin. Moga-moga nanti bisa terimplementasikan dan jadi opsi solutif yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, ada satu kesempatan lagi untuk satu penanya, monggo. Silahkan, Baik, Bu Nur Hidayati mungkin. kalau tidak ada kami eh, Pak Zahrawi sudah tadi. Darwis Bu. Oh, Oh, monggo dan Pak Darwis, monggo silahkan. nggak resen Ye, karena katanya masih ada ye, kesempatan satu. Ya, Pak. ye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang saya hormati dari narasumber eh, Bang Zul, Pak Abdul Halid dan Prof. Irzin. Eh, Tadi saya sekilas dari Bang Zul di tahun 74 saat malari itu kan diantaranya dari investasi itu. Dan sampai sekarang juga istilahnya eh, royaltinya dari produk di sana itu balik ke sana. Terus padahal ya meskipun waktu itu seumur jagung menjajah di Indonesia gitu, tapi kan semestinya ada beban eh, untuk memajukannya di Indonesia dan Indonesia sendiri terhadap Timur Leste itu bukannya menjajah, tapi sampai sekarang menjadikan beban terus yang harus tanggungan Indonesia untuk Timur Leste. Kaitan yang itu eh, bagaimana kan kalau toh misalkan waktu itu investasinya Indonesia ini eh, balik ke dalam negeri kemungkinan akan lebih maju Indonesia dan ini pun juga eh, terhadap pesawat N250 karena terikat dengan IMF itu sehingga FAH-nya nggak dikasih dan kita terbelenggu di situ tidak bisa maju sampai sekarang untuk di penerbangannya juga. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setuju sekali tadi dari Prof. Mir Alam. Terus kira-kira yang 2 pekan yang lalu kalau tidak salah itu dari keluarga ini adalah ibu ini juga satu menyampaikan sebagai pentarbiyah awal terhadap keluarga. Kiat-kiatnya kemarin juga di antara disampaikan, tapi khususnya kalau tidak salah dulu tuh ada semacam KUA itu memberikan suatu edukasi-edukasi di daerah-daerah. Apakah ini masih berjalan atau tidak itu? Nggih, mungkin itu saja dulu. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Darwis. Monggo para narasumber kita untuk menanggapi pertanyaan dari Prof. Mir Alam, Pak Zahrawi, dan Pak Darwis, disertai dengan closing statement, ya, Prof. Pak. Monggo silahkan dari Pak Dr. Abdul Abdul Sodik, Pak Dr. Abdul Sodik, Abdul Khalik. Abdul Holik, nyon sewu, Pak. Monggo, Pak. Ya, saya setuju ya bahwa sistem pendidikan kita dievaluasi, di apa namanya, ditilai ulang. Kenapa? Karena
ganti menteri, ganti sistem. Yang paling pusing itu kan guru itu ya, dosen. Kalau apa namanya ditanya, mesti jawabannya itu wes mbok karepmu gitu kan. Itu paling ungkapan sudah nggak habis pikir gitu ya. Ini saya kira juga memang eh, perlu apa namanya ada usulan-usulan yang terbaik untuk jangka panjang bangsa Indonesia ke depan ya. Kita kan tidak mau apa namanya seperti paradoksnya Pak Prabowo dengan bukunya itu bahwa tahun mendatang itu Indonesia akan menghadapi apa namanya tantangan yang bisa membubarkan negara ini ya. Saya kira kalau rakyat Indonesia ditanya setuju nggak negara ini jadi bubar gitu ya, pasti semuanya akan bilang nggak setuju gitu kan. Ya semuanya. Tapi bagaimana menjaga persatuan ya dan kesatuan bangsa ini menjadi survive ke depan itu saya kira perlu juga ditilik ulang gimana. Saya juga sangat apa yang disampaikan oleh berbagai ahli ekonomi bahwa rupa-rupanya perilaku atau apa namanya perlakuan para pimpinan bangsa ini sangat amburadul ya mengelola bangsa apa terutama adalah aset-aset bangsa ini ya apakah itu Morowali ya, Raja Ampat ya dan semua. Mohon maaf kalau Bapak Ibu di Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam itu jam demi jam itu yang namanya tongkang-tongkang membawa apa batu bara itu ya itu ke tengah laut lalu kemudian dioper ke apa ke kapal besar itu ini lalu pertanyaannya ini bangsa ini mau kemana gitu ya belum lagi yang selain apa selain itu ya kalau lihat Freeport gitu ya itu memang mengenaskan sementara pencaploan apa tanah-tanah rakyat itu masih terus berlangsung tanpa pemberitaan. Ngeri sekali sesungguhnya. Ya. Dan ini adalah apa namanya policy dari para pimpinan bangsa ini ya. Dan nampaknya harapan kita tentang Pak Prabowo meluruskan semua itu melihat kegamangan ya apa melakukan kepemimpinannya itu kayaknya kok kita hopeless ya. Jadi saya kok ingin segera pergantian rezim dengan pemimpin yang bersih, bijaksana, berkhidmat kepada rakyat bangsa, ya, khususnya adalah para mustadafin ya, jangan dizalimi gitu ya. Ini saya kira menjadi apa? Tidak hanya tentang pendidikan yang harus kita evaluasi, yang terlebih adalah tentang kepemimpinan nasional ya. Apa nampaknya agak apa ya? Agak pada takut itu mengevaluasi kepemimpinan apa Prabowo ini ya lebih adalah pemimpin-pemimpin yang lalu mengungkap kesalahan-kesalahannya supaya tidak terulang gitu ya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Terima kasih.
Baik, terima kasih eh, apa yang sudah disampaikan Bapak Abdul Halik. Monggo Bang Zul, silakan menanggapi. Ya, matur nuwun, Mbak. Pertama, Mas Darwis ini. Jadi saya kira memang kelemahan negara kita ini, investasi itu sudah terlalu terbuka, Mas. Sebenarnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, PMA, itu eh, nomor 167 itu masih ditandatangani oleh Bung Karno. Tapi kan waktu itu Bung Karno kan sudah dalam apalah, sudah dalam kendali gitu. Nah, undang-undang itu dulu kan ada dua, penanaman modal asing dan pemain dalam negeri. Nah, oleh Profesor Didi Rabini, saya sebut aja lah, teman sampean itu undang-undang itu sekarang menjadi satu. Jadi dalam undang-undang yang lama itu banyak disebut negatif list yang tidak boleh dimasuki oleh perusahaan asing atau investor asing. Nah itu sekarang dilonggarkan semua. Sebenarnya kita itu pertama hancur-hancurannya itu di investasi. Nah jadi saya kira begini, tadi Mas Daris menyebut kita harus kembali pada kekuatan diri kita. Ya, Pak Habibie pada tanggal 10 Agustus 1997 itu meluncurkan pesawat N25 tadi yang disebutkan. Itu kan dari prosesnya dari CN ya, Cessna kerjasama dengan Cessna baru berdiri sendiri. Nah itu murni dari insinyur kita. Saya sempat bergaul dengan para insinyur itu. Jadi kalau kita bicara teknologi, kalau ada urutan-urutan tingkatannya, kastanya, pesawat itu ada kasta tertinggi. Nah, jadi bukan hanya pesawat, itu juga ada mobil, mobil Maleo itu sudah contohnya sudah jadi ada di BPPT itu di studionya itu dikerjakan di Australia ya karena Indonesia tidak punya studio untuk pembuatan mobil itu dan berhasil. Nah, ketika itu berhasil, Pak Harto sudah terlanjur membuat kebijakan mobil nasional, Mopnas dari Korea itu. Jadi banyak sekali karya teknologi anak-anak bangsa itu yang dibunuh oleh kebijakan politik. N250 sebenarnya itu kan masuk dalam letter of intent ketika Pak Harto menandatangani kerjasama permintaan pinjaman ke IMF. Nah dalam poin itu hanya disebutkan postpone, hanya ditunda saja, ditunda untuk pesawat PT Dirgantara itu, PTDI, PTN. Tetapi oleh para pengkhianat bangsa termasuk di DPR itu tidak pernah diberi anggaran. Maka yang hanya ditunda itu akhirnya menjadi permanen ditutup karena tidak diberi anggaran. Nah itu sebabnya maka PTD itu bubar. Tenaga ahli kita banyak lari ke luar negeri. Jadi ini banyak pengkhianatan-pengkhianatan yang harus kita kaji kembali ini. Nah jadi saya kira kalau Mas dari situ coba di anu lah dilihat itu dana anggaran Kemenristek kita berapa itu Mas? Cuma sekitar 5 triliun termasuk anggaran personal. Coba bandingkan dengan anggaran kereta cepat Jakarta Bandung itu 100 triliun lebih. Itu di mana itu otaknya gitu loh. Apa urgensinya untuk kereta cepat Bandung? Sudah ada kereta sendiri Parahyangan, sudah ada jalan tol, ada jalan lama. Jadi ini sepertinya ada kebijaksanaan yang memang sengaja mencerumuskan bangsa kita itu. Nah sekarang teknologi kita hancur-hancuran. Saya masih sering kontak dengan teman-teman di BRIN itu. Udahlah, itu cuma jadi perhiasan mas. Padahal anak-anak bangsa ini kalau diberi anggaran terbukti zamannya Pak Habibie itu kita hampir menjadi negara industri beberapa teknologi. Jadi itu saya kira Mas Daris kita harus bersatu untuk memunculkan kekuatan teknologi bangsa ini. Nah jadi persatuan itu saya kira kita lihat per sektor per sektor gitu. Kemudian dua ini Pak Mir Alam dan Pak Zahrawi ini saya melihat itu ada titik kesamaannya yaitu kita bicara pendidikan politik Pak. Kalau bicara pendidikan pada umumnya ya sudahlah memang bingungkan. Tapi pendidikan politik pertama itu kan apa yang ada di partai. Pendidikan politik di partai namanya perkaderan. Nah itu pada mulanya ada ketika pasca reformasi itu. Setelah itu betul-betul hancur-hancuran. Nah jadi saya kira memang kita juga perlu mereformasi partai politik ini. Bersatu mereformasi partai politik. Sebab banyak sekali sudah terjadi pengkhianatan di situ. Jadi partai politik itu kalau menurut si Pacul itu, Bambang Pacul itu kan nyebut ada Korea-Korea. Korea itu apa artinya? Saya ingat Bang Afan Gapar, mentor kita dulu, Afan Gapar itu sering mengutip pola hubungan dalam patron and client relationship, hubungan bapak pengampu dan bapak anak pelindung. Jadi bapak melindungi anaknya.
Jadi sekarang ini hubungan anggota DPR dengan ketua partai, ketua umum khususnya, itu kan seperti Laden, seperti Jongos gitu. Itu yang disuarakan Bambang Pacul itu, yang istilahnya Korea-Korea itu istilahnya. Jadi tidak ada wa amruhum suro bainahum faiza azam tafatawakkal Allah. Jadi kalau kita bahasakan dalam bahasa kebangsaan, sila kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan itu hancur berantakan, Pak. Kenapa sila kelima itu tidak jalan? Ya karena tidak jalannya sila kerakyatan itu, tidak ada hikmah kebijaksanaan. Mereka tidak bermusyawarah, mereka cuma cakar-cakaran, rampok-rampokan harta negara gitu loh. Nah, jadi saya kira kalau kita ini orang Islam itu mau bersatu, sebab kemerdekaan ini kan amanah ya, amanah dari bapak-bapak kita dulu, kakek-kakek kita dulu berjuang. Jenderal Sudirman mempertaruhkan nyawanya tinggal satu paru-parunya. Itu saya kira kita harus serius membicarakan bagaimana penataan apa itu Dewan Perwakilan itu. Kemudian kaitannya dengan lembaga penegak hukum misalnya dengan kepolisian. Ya saya masih sempat mengikuti undang-undang kepolisian ketika dibuat dulu. Itu apa hubungannya polisi kok jadi bempernya DPR itu apa? Dari mana logikanya? Yang demo itu kan urusannya dengan DPR. Kenapa jadi polisi yang pasang badan di situ? Nah ini betul-betul kita memerlukan satu. Kan dulu pernah itu di DPR itu akan dibangun semacam tempat transit para demonstran. Jadi pintunya itu betul-betul dibuka. Puan Maharani ketua DPR sekarang itu kan ketika rumahnya mau diduduki oleh perusuh itu baru betul-betul serius pintu DPR akan dibuka. Mana dibukanya apa? Kalau pintu DPR dibuka itu ada perubahan dalam tata tertib dewan. Jadi saya kalau ngomong DPR ini lalu menjadi kadang-kadang ya gimana ya, ini memang urusan nggak. Contoh ya Mbak ya, itu ada partai menonaktifkan anggotanya. Itu kan cuma tipu-tipu. Saya tahu persis lah. Bahwa itu nanti akan pelan-pelan diaktifkan kembali itu. Jadi rupanya presiden itu meminta partai untuk menenangkan masyarakat ini, cobalah nonaktifkan. Itu apa artinya? Yang benar itu adalah mendapatkan sanksi, mendapatkan teguran dari partai. Tetapi kalau mendapat teguran, ketua umum partai sendiri perlu ditegur. Coba joget-jogetnya itu kan sudah lama terjadinya beberapa minggu yang lalu. Apa ada SP surat peringatan dari partai? Kan nggak ada. Jadi artinya itu sebenarnya tindakan itu disetujui oleh pimpinan partai. Cuma setelah rakyat ngamuk, ya ngamuknya ada ngamuk beneran, ada ngamuk dengan tendensius juga memang. Ada ngamuknya itu untuk kepentingan politiknya, itu baru mereka pada kaget. Nah, dikorbankan untuk sementara waktu itu. Jadi saya kira kita perlu ngomong serius lah bagaimana posisi dewan itu, kemudian bagaimana kaitannya dengan lembaga-lembaga seperti kepolisian. Mungkin polisi kan nggak ada urusan dengan para pendemo. Kenapa mesti dihalau dengan apa itu dengan gas penembakan gas air mata? Kenapa? Untuk apa? Itu sendiri ketika dulu dibahas undang kepolisian itu nggak begitu arahnya sebenarnya. Jadi polisi itu betul-betul dipasang untuk menggantikan kesewenang-wenangannya zaman Orde Baru. Para demonstran itu kan dihadapi oleh pendekatan militer gitu loh. Jadi polisi itu dimerdekakan supaya tidak ada lagi gaya-gaya militer. Nah sekarang demonstran itu kan ada gaya-gaya militer gitu loh. Jadi saya menjadi apa ya Mbak? Saya merasakan ditembak oleh tentara lah 78 itu di Bulu Sumur itu. Jadi saya kira banyak ya kita harus satu persatu. Jadi jangan hanya bersatu itu ini ya pimpinan ormas Islam itu coba jangan hanya jadi penari latarnya para pejabat politik gitu loh. Anda itu kalau pimpinan ormas Islam ini mau bersatu, Anda itu juga tempat berlindungnya orang yang berkuasa dan orang yang tidak berkuasa. Jadi kalau masih mau jadi pengurus ormas Islam, ingatkan itu. Kalau nggak mampu ya udah mundur aja jadi pengurus ormas Islam gitu loh. Ini kan juga kadang-kadang ormas ini juga menambah kru aja gitu loh. Jadi saya ingat ya satu diskusi dari Mas Habib Zirzin. Suatu malam kita diajak, saya juga termasuk dengan Mas Said dan beberapa teman itu kita diajak ngobrol ke Karangkajen, ke rumahnya Mas Dawa Merharjo. Kemudian salah satu yang diucap itu kan setiap pemerintahan itu mengaku dia telah melakukan pembangunan. Jadi dikata wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Jadi selalu pemerintah itu kecenderungan di berbagai negara itu selalu menyatakan diri membangun, memperbaiki. Tetapi dalam kenyataan Allah membuka tabirnya.
Allah membuka jalan. Enggak, kami itu merusak, tidak membangun. Ya coba aja kita balas Orde Baru itu. Sekian lama merasa membangun, hari apa modal kita? Kita tersungkur menjadi negara yang merosot kembali. Jadi saya kira ini juga kesalahan ormas-ormas Islam ya. Jadi persatuan itu tolong tidak disalahgunakan ya. Hanya untuk berbaris di belakang pemegang kekuasaan, apakah itu pejabat pemerintah, apakah itu pimpinan pusat partai itu. Ormas Islam itu juga tempat berdaungnya orang-orang yang tidak berdaya, powerless, orang-orang yang aspirasinya tidak didengar, orang-orang yang ekonominya terpuruk sekarang gitu loh. Dia harus sadar itu. Jadi jangan dia hanya dijadikan tamengnya para penguasa. Nah, jadi saya lebih tertarik bagaimana bersatu itu ormas-ormas Islam itu membuat semacam kelompok-kelompok kerja. Seperti dikatakan Pak Zahrawi dan Pak Amir Alam itu, bagaimana ada kelompok umat Islam kan masih pernah bersatu awal kemerdekaan itu. Bagaimana kita menyusun konsep pendidikan politik yang benar gitu loh. Ketika partai politik minta dukungan, nanti dulu Anda akan menjalankan nggak ini pendidikan politik ini? Anda akan memasang kader-kader Anda yang nggak mampu. Karena di DPR itu ya kalau kita mau bicara, DPR itu kan sebenarnya tempatnya buruh sidang dan buruh peneliti. Sidang itu memang kalau mau kerja beneran itu sampai lewat tengah malam. Yang namanya kunjungan kerja, yang namanya RDPU, yang namanya kerja di dapil, itu kan sebenarnya semacam buruh peneliti. Dia meneliti apa yang terjadi dalam masyarakat. Mengikro. Tetapi ikro bismi rabbikal ladzi halak gitu loh. Nah jadi saya kira itu. Jadi kadang-kadang juga saya kecewa. Kadang-kadang kita cuma diajak bersatu dengan slogan-slogan kosong gitu loh. Kayak kita ini orang bodoh gitu loh. Ini kan pendidikan sudah lama berjalan. Jadi cobalah kita memahami persatuan dengan sedikit kecerdasan lah ya. Jangan jadi pembeo pejabat-pejabat partai, pemegang kekuasaan. Juga harus bersatu dengan rakyat yang sekarang ini tertindas, dipinggirkan, ekonominya sudah morat-marit. Itu juga harus kita ajak bersatu. Nah, jadi saya kira itu Mbak ya. Jadi saya cukup bersama kalau bicara ini. Kalau saya teruskan ini bisa sampai jam 9 nih. Nah, nanti kita cari aja lah. Kita cari aja forum yang benar. Jadi jangan sakcul-sakcul ini. Saya terus terang ya, kalau cuma pembicaraan sakcul sendiri nggak ada gunanya lah ya. Lebih baik kita bertemu di mana sampai ada konsep, sampai konsep itu kita perjuangkan secara sungguh-sungguh. Jihad fisabilillah itu. Nggak bisa kalau nggak ada jihad fisabilillah. Ya apa juga sih ya, daripada satu persatu kemarin Profesor Bambang Dibjo meninggal, kemudian Pak Duha meninggal, ya sudahlah kita akan nyusul. Daripada kita cuma meninggalkan nggak jelas, lebih baik kita ayo kita bersungguh-sungguh menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Sebagaimana pernah dilakukan oleh bapak kita kita yang memerdekakan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Zul. Sangat tajam sekali, bahkan waktunya mungkin tidak cukup ya Bang Zul untuk di sini saja. Memberikan tanggapannya. Prof. Hirzin masih di tempat? Ya, siap. Iya, monggo Prof. Terima kasih. Nah, ini kita tadi sudah mendapat tambahan pencerahan dari Ustadz Dr. Abdul Malik dan juga ini tadi ya amunisi dari Bang Zulkifli ya. Saya ingin kembali ke apa ya ini membingkai dari mana ya karena ini ibaratnya lingkaran setan ya lingkaran setan eh, apa acak akut Republik ini saya ingin berangkat dari apa yang tadi diusulkan Pak Mir Alam ya cinta perlu persaudaraan membangun persatuan itu asasnya adalah persaudaraan dan persaudaraan itu asalnya adalah cinta. Pastilah generasi yang di atas 50-an itu ingat film yang dulu apa ya film anak-anak lah kalau remaja itu Aci ya Aku Cinta Indonesia. Saya kira ini perlu kita dengungkan, tapi bukan omon-omon ya, bukan lip service ya, bukan bukan sekedar di bibir saja, bukan pemanis bibir, tapi mari kita tanamkan dalam hati kita Aku Cinta Indonesia dan jangan dibawa-bawa pada
kelompok tertentu, aku Indonesia, aku Pancasila, ya. Pancasila kok begitu ya, ini kalau orang Jawa bilangnya belgedes gitu ya, kalau pinjam kata-kata Pak Prabowo itu omon-omon kan gitu ya. Ya ini perlu ketulusan, perlu kesungguhan, dan saya menggarisbawahi apa yang diserukan oleh Bang Zul tadi ya, kita perlu jihad fi sabilillah ya. Oleh sebab itu kemarin terus terang saja saya kemarin mengirim apa ya, saya meme-meme, di antara meme yang saya share adalah selamatkan negerimu dengan HP-mu. Saya bertanggung jawab dengan pesan saya, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Mungkin ada orang bilang, bagaimana menyelamatkan negeri kok dengan HP? Ya, segala seruan amar ma'ruf nahi mungkar, segala seruan amar ma'ruf kita share-share, segala seruan nahi mungkar ya kita share-share, ya gitu saja. Apa daya kan ya? Ya termasuk mungkin beberapa kali saya mengutip apa pernyataan sikap eh, forum eh, Purnawirawan prajurit TNI, nah, gitu ya, forum umat Islam dan sebagainya. Ya, segala yang benar itu harus kita junjung tinggi. Saya ingat apa yang pernah diucapkan oleh Muhammad Abduh. Sebuah kesalahan tidak akan berubah menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Salah ya salah, benar ya benar. Ketika kesalahan itu dibiarkan dan mungkin diulang-ulang, akhirnya dianggap kebenaran. Ini celakanya bangsa Indonesia. Gitu ya. Tadi Bang Jul sudah menyebut bagaimana kereta api cepat Jakarta-Bandung itu tidak masuk akal. Gitu ya. Nah kalau tidak masuk akal, diterus-teruskan. Ya ini orang bilang nasi telah menjadi bubur, ya apa harus diterus-teruskan. Tadi saya sudah mengusulkan dua hal saja. Satu, kereta api cepat ini juga katanya G2G, omong kosong, kan gitu ya. Ini tanggung jawab Jokowi, tidak terus terang aja. Ini diantaranya Jokowi dan kawan-kawannya. Termasuk IKN ini, ya ngomong-ngomong apa tidak ada KKN dalam IKN, ya. Kalau ada KKN dalam IKN, ya harus dibersihkan, gitu ya. Ini eh, kalau kita ingin kembali Republik ini menjadi baik, titik tolaknya aku cinta Indonesia. Tunjukkan cintamu kepada Republik ini, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Walaupun orang bilang menegakkan keadilan di Indonesia seperti menegakkan benang basah. Ya nggak apa-apa, benang basah kalau ditegakkan terus, kalau benang basah itu lama-lama kering gitu ya. Jadi jangan putus asa dengan Republik ini, jangan putus asa, dan jangan apa ya istilahnya eh, semboyan kita itu wakul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kebenaran itu bagaimanapun akan menang, dan Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada mereka yang mau berjuang pada jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Innallaha la'al muhsinin. Jadi kita tidak boleh putus asa, kita terus berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, apapun resikonya. Ya, salah satu khazanah perjuangan di pesantren atau etos jihad dari pesantren apa? Berjuang itu bondo bau pikir lek perlu sak nyawane pisan. Nah, saya ingat kata-kata Rocky Gerung. Jadi kalau belakangan ada orang yang mendiskreditkan umat Islam, coba lihat sejarah. Benih-benih perlawanan kepada penjajah itu ada pada kesultanan-kesultanan Islam. Dan itu artinya ya sebelum ada penjajah, sebelum ada republik, negeri ini dikelola oleh kerajaan-kerajaan Islam, katakanlah begitu, yang aman, damai, tentram, yang istiqomah lah gitu ya, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acak-aduk berantakan itu karena penjajahan ya oleh para pendatang itu,
Nah, sampai pada perjuangan kemerdekaan, ya kita apresiasi bagaimana resolusi jihad, ya Syekhuna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Bagaimana perjuangan para ini? Tadi disebut oleh Bang Jul itu tadi bahwa Republik ini dimerdekakan oleh para pejuang yang telah mendahului kita. Kemerdekaan adalah amanat para pejuang untuk bangsa Indonesia yang masih hidup. Ya, siapa yang tidak berusaha untuk menyelamatkan Republik ini berarti dia pengkhianat bangsa. Siapa yang tidak berusaha menjaga keselamatan negeri ini berarti dia pengkhianat bangsa. Dan kalau dia pengkhianat, laknatullah alaihi. Nah, jadi oleh sebab itu kembali semangatnya, mari kita rekatkan kembali persatuan bangsa. Al-Quran jadi memang mengisyaratkan masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Boleh bangga tetapi harus di atas kebenaran. Semangatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, gitu ya. Bukan menjadi musuh dalam selimut, bukan menjadi serigala berbulu domba, bukan menjadi musang berbulu ayam, ya. Katakanlah yang benar adalah benar, walaupun mengandung resiko. Saya kira ya hidup itu ya hidup adalah perjuangan dan akidah, keyakinan kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Apapun resikonya kepada siapa saja, di mana saja, kita harus istiqomah. Dan dengan istiqomah itu mudah-mudahan Allah berkenan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Prof. Firzin apa yang sudah disampaikan. Beberapa poin yang disampaikan oleh para narasumber kita adalah dari Pak Dr. Abdul Holik, perlakuan para pimpinan bangsa sangat kacau pada aset bangsa, maka kita harus memperbaiki sistem kepemimpinannya. Dari Bang Zul, kita harus kembali kepada kekuatan diri kita karena arah kebijakan yang salah, maka kita menjadi carut marut, jadi bersatu untuk memunculkan kekuatan teknologi bangsa ini. Kemudian pengkaderan partai harus dianalisa ulang. Kemudian dari Prof. Firzin, persatuan itu bukan hanya omon-omon. Kesalahan yang dibiarkan akan menjadi kebenaran yang tidak sadar. Maka kita harus tetap mencintai Indonesia, yaitu aku cinta Indonesia. Baik, selesai sudah diskusi kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa sebentar panduan di kita ini. dalam berjuang untuk mempersatukan bangsa kita dan menata kembali keadaan yang sudah carut marut. Namun masih ada kesempatan kita untuk berjuang untuk negeri kita Indonesia tercinta menuju Indonesia emas. Karena masih banyak orang-orang smart dan berhati mulia untuk membangun bangsa seperti para narasumber kita pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Itu Holik, Bang Zul Bang ada Zul, tambahan dan itu, Bu. Prof. Irzin atas Bu. pencerahannya. Semoga tetap sehat dan bisa Iya, Bu berbagi Titi. ilmu. Ye. Bu Titi, aku tambah sedikit, Mbak. Ini kan Oh, belum monggo, jam silakan 7. Bang Zul, monggo. Ya, saya itu tadi sempat apa ya? Sedihlah dari Mas Holik tadi, Ye. Batubara. Saya ini kan lahir di tanah yang sekarang ini batu baranya ramai dikuras, Mbak. Saya ada satu catatan. Ormas Islam itu pernah menerima alokasi tambang batu bara. Sekarang nggak ada kabarnya. Nah, secara politis itu hanya memberi legitimasi kepada pejabat politik bahwa ormas Islam itu begitu gampangnya diatur. Sekarang mana coba? Mana lokasinya? Mana prakteknya yang melaksanakan good mining practices? Tambang yang benar, kemudian berapa hasilnya? Apakah ada menetes ke bawah? Sebab tambang kita itu sangat sentralistis gitu, Pak. Nah, jadi satu catatan. Jadi kalau bisa juga bersatunya kita, eh, jangan sampai misalnya Kalimantan itu hanya menjadi mantan kali ya, seperti dikatakan Mas Holik tadi itu. Begitu banyaknya sumber daya alam. Dan sumber daya alam ini kan milik seluruh bangsa Indonesia loh ya. Nah, saya juga sangat berharap persatuan kita itu mau ada juga kelompok kerja dari umat ini membahas itu. Bagaimana penggunaan sumber daya alam kita ini
betul-betul melibatkan partisipasi rakyat dan sebesar-besarnya bisa dirasakan kemanfaatannya oleh bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali. Nampaknya sepertinya waktunya memang nggak cukup kalau Bang Zul ini sudah banyak menerangkan berbagai hal berdasarkan pengalaman dan juga semua apa yang dilihat saat ini di negeri kita ya. Terima kasih pada jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah yang telah meluangkan waktu. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan. Acara saya kembalikan pada Pak Happy Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Happy. Ya, terima kasih Mbak Titi Nurhayati. Saya kira pagi hari ini kita cukupkan untuk kuliah subuh pagi hari ini. Semoga kita ketemu di episode ke-192. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Allahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Terima Prof. kasih. Firzin, Pak Assalamualaikum Darwis, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, terima kasih. Semangat Jadi, Bang Jul. Assalamualaikum. Jadi pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Zul, Jadi Prof. sama-sama. Firzin, Bang Khalid, Iya. Ibu semua. Wah, ini Kita tutup. sutradaranya nih. Sutradaranya kok baru nongol ini. Jadi mohon izin kita tutup, matur nuwun.